Kita teruskan ke contoh 2 berkaitan dengan kuat medan listrik. Ini contoh yang keduanya. Titik P berada di antara muatan 1 dan muatan 2. Muatan 1 bernilai negatif, yaitu negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan muatan 2-nya adalah positif, yaitu positif 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Jarak muatan 1 ke muatan 2 adalah 1 meter. Jika jarak P ke titik Q1 adalah 60 cm, tentukan kuat medan listrik di titik P. Maka data yang diketahuinya adalah muatan pertama ini negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian muatan 2-nya 2 kali 10 pangkat negatif 6. Dan ini adalah gambarannya ini muatan pertama, muatan negatif. Kemudian muatan 2-nya adalah muatan positif. Di antara muatan pertama dan muatan kedua ini adalah sebuah titik P. Ini sebuah titik P yang berjarak 60 cm dari muatan pertama. Jadi ini adalah jarak R1, sehingga R1-nya adalah 60 cm. Kemudian dirubah ke dalam meter jadi 6 kali 10 pangkat negatif 1. Kemudian kita nih jarak P ke muatan 2 adalah 40. Dari mana 40? Karena jarak antara dua muatan adalah 1 meter. 1 meter kalau dirubah ke dalam cm adalah 100 cm. P ke Q1 adalah 60 cm, maka sisanya adalah 40. Jadi 100 cm dikurangi 60 sama dengan 40 cm. Sehingga R2-nya adalah 40 cm. Kita satuannya dirubah ke dalam meter jadi 4 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Kemudian data yang berikutnya adalah ini adalah tetapan kolom, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanyakan adalah berapakah kuat medan listrik di titik P. Sekarang kita terusnya, yang langkah berikutnya adalah menentukan arah kuat medan listriknya. Sekarang kita menentukan arah S1. S1 adalah dari muatan pertama. Muatan pertama adalah negatif, maka arah garis gaya medan listriknya adalah mendekati muatannya. Maka arah S1 adalah mendekati muatan pertama. Ini adalah arah E1. Sekarang yang berikutnya E2. Q2 adalah muatannya positif. Muatan positif, maka arah garis gaya medan listriknya menjauhi muatannya, maka arahnya ke kiri juga. Ini adalah arah E2. Sehingga rumusannya adalah EP sama dengan, karena kiri semua, maka EP sama dengan negatif E1 dikurangi negatif E2. Kita mencari S1 terlebih dahulu, kemudian mencari E2. Sekarang mencari S1. S1 rumusannya adalah K dikalikan Q1 dibagi R1 kuadrat. Ini K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6, R1-nya adalah 6 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Kemudian yang 6 dikuadratkan, 6 kuadrat 36, 10 pangkat negatif 1 kali 2 sama dengan 10 pangkat negatif 2. Kemudian yang 10 pangkat negatif 2-nya kita ke ataskan. Nih, ya kan? Berubah menjadi positif. Jadi caranya adalah dengan cara nih 9 kali 5 45. 45 dibagi 36 adalah 1,25. Sekarang pangkatnya 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5.
Sekarang kita mencari E2. E2 sama dengan K dikali Q2 dibagi R 2 kuadrat. Kemudian nih, yang 4 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat nih. 4 kuadrat nih sama dengan 16. Jadi 16 dari 4 dikuadratkan. Kemudian 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat sama dengan 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif ke atas kan berubah menjadi positif nih. Lantas 9 kali 2 18 dibagi 16 adalah 1,125. Sehingga maka EP sama dengan, karena arah kuat minusnya ke kiri semua, maka negatif semua. Jadi E1 negatif E1 dikurangi E2. E1-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat 5, E2-nya 1,125. Hasilnya adalah negatif 2,375 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Atau juga kalian negatifnya hilang, maka dirubah dengan kalimat. Jadi EP sama dengan 2,375 kali 10 pangkat negatif 10 pangkat 5 arahnya ke kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.